Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan pelajaran tema 4, keluargaku, pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah, ayo kita baca bersama-sama anak-anak. Setelah menampilkan tayangan video, siswa dapat memperagakan ungkapan permintaan izin dengan tepat. Setelah menampilkan tayangan video, siswa dapat menentukan hasil pengukuran panjang dengan satuan tidak baku dengan benar. Setelah menampilkan tayangan video, siswa dapat menjelaskan pengertian meronce dengan benar. Nah, selanjutnya, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini tetap Bu Guru yang memimpin ya. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini Bu Guru akan menjelaskan contoh ungkapan permintaan izin. Anak-anak tahu tidak contoh ungkapan permintaan izin itu? Ya, anak-anak pernah mengungkapkan permintaan izin kepada orang tua anak-anak? Pernah ya, apalagi anak-anak saat ingin bermain keluar bersama teman. Ya, di sini Ibu ada contoh ungkapan permintaan izin antara ayah dengan Badu. Ayo kita baca bersama-sama ya. Badu, ayah, bolehkah aku bermain sepeda dengan teman di jalan raya? Ayah, boleh Badu, tetapi kamu harus hati-hati ya dan tidak boleh ngebut di jalan. Badu, baiklah ayah, Badu akan bersepeda dengan hati-hati. Nah, itu adalah contoh ungkapan permintaan izin antara Badu dan juga ayah. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang alat ukur baku. Ya, anak-anak pernah tidak melihat penjahit menggunakan meteran pita untuk mengukur panjang kain? Ya, jadi penjahit itu menggunakan apa anak-anak untuk mengukur panjang kain? Meteran pita. Kemudian anak-anak pernah mengukur panjang dengan menggunakan penggaris? Ya, nanti kita belajar ya. Jadi meteran pita dan juga penggaris ini merupakan alat ukur panjang yang baku. Ya, anak-anak ya. Itu alat ukur panjang yang baku. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang alat ukur panjang yang tidak baku. Ya. Jadi kalau alat ukur panjang yang tidak baku itu contohnya adalah langkah kaki, jengkal tangan, depa, dan juga hasta ya. Kenapa disebut dengan alat ukur yang tidak baku? Karena hasil ukurannya bisa berbeda-beda ya. Jika kamu mengukur misalnya panjang benda dengan langkahmu, berbeda hasilnya jika mengukur panjang benda menggunakan langkah adikmu. Sehingga alat ukur ini disebut dengan alat
ukur yang tidak baku ya. Yang tadi Ibu jelaskan seperti meteran pita dan juga penggaris itu merupakan alat ukur baku. Karena kalau kita gunakan alat ukur itu pastinya akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama ya. Nah, anak-anak coba guru ulangi apa saja contoh alat ukur tidak baku itu berdasarkan gambar yang Ibu tunjukkan. Apa yang pertama? Langkah kaki. Ya, betul, langkah kaki. Kemudian apa lagi? Jengkal. Ini namanya jengkal. Kalau guru langkah kaki kan anak-anak sudah tahu ya. Jadi ini jengkal ya. Jengkal. Kemudian depa. Depa berarti ini depa. Ini satu depa. Ini ya, depa. Kemudian hasta. Ini hasta ya. Jadi itu merupakan contoh alat ukur panjang tidak baku. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku, yaitu dengan langkah. Nah, di sini Ibu punya gambar anak perempuan sedang menghitung panjang bangku menggunakan langkahnya. Nah, anak-anak bisa tidak membantu Ibu untuk menghitung berapa langkah anak perempuan ini. Coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi berapa anak-anak? Berapa langkah anak-anak? 8 langkah. Ini menghitung panjang benda dengan langkah. Jadi panjang bangku adalah berapa langkah yang Ibu harus tulis di sini anak-anak? 8 langkah. Ya, 8 langkah gadis perempuan ini ya. Kalau misalnya 8 langkah kakinya Bu Guru mungkin berbeda, atau kakinya anak-anak, langkah kakinya anak-anak juga mungkin berbeda ya. Jadi kita tulis saja di sini ya. Kita tulis di sini berarti 8 langkah. Ya. 8 langkah ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara menghitung panjang benda dengan alat ukur panjang tidak baku, yaitu depa. Nah, ini adalah kalau kita lihat di gambar ini ada gambar anak laki-laki sedang merentangkan tangannya ya. Dia ingin mengukur panjang papan tulis ini dengan menggunakan depannya ya. Kalau misalnya kita lihat berapa kira-kira panjang papan tulis berdasarkan depan anak ini, coba bantu Bu Guru menghitung. 1 depa, 2 depa. Berarti berapa anak-anak panjang papan tulis ini? Kalau kita menggunakan depa anak laki-laki, ya 2 depa. Kita bisa tulis di sini 2 depa ya anak-anak ya. 2 depa. Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini Bu Guru ada gambar jengkal. Nah, kita menghitung panjang benda dengan menggunakan jengkal. Kalau kita lihat dari gambar, berapa jengkal panjang tongkat? Berapa jengkal panjang tongkat? Coba kita hitung bersama-sama ya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal ya. Jadi panjang tongkat adalah berapa jengkal anak-anak? 3 jengkal. Guru tulis di sini 3 jengkal ya. 3 jengkal. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengukur panjang benda dengan menggunakan hasta. Jadi ini adalah hasta ya. Kalau kita lihat pada gambar, berapakah panjang tongkat hitam itu jika kita mengukurnya dengan hasta. Kalau kita menghitungnya bersama-sama ya anak-anak ya. 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. Berarti panjang tongkat hitam itu adalah berapa anak-anak? 3 hasta. Kita tulis di sini 3 hasta ya. 3 hasta. Kemudian untuk selanjutnya, nah
Di sini Ibu ada gambar kerajinan tangan merunci. Kerajinan tangan merunci, anak-anak. Tapi kerajinan tangan merunci ini ada dua gambar yang Ibu sediakan. Di sini ada yang terbuat dari bahan alam dan juga dari bahan buatan. Kalau misalnya dari bahan alam, apa saja alat-alat yang bisa kita gunakan, anak-anak? Ya, benang, bunga, bisa juga ya daun. Ya, itu adalah kerajinan tangan merunci. Anak-anak bisa lihat di sini kerajinan tangan merunci ini yang berasal dari bahan alam yaitu bunga bisa digunakan sebagai hiasan kepala. Bagus ya anak-anak ya. Ini adalah hasil kerajinan tangan merunci. Ya. Kemudian di sebelahnya lagi ini juga namanya hasil kerajinan tangan merunci ya. Pernah anak-anak memakai gelang yang Ibu tunjuk ini? Pernah ya. Warnanya bisa berwarna-warni. Ya, kalau kerajinan tangan merunci yang ini terbuat dari manik-manik dan juga benang. Dari kerajinan tangan merunci ini kita bisa membuat sebuah pola. Ya, kalau misalnya di sini misalnya kerajinan tangan merunci, polanya apa anak-anak? Manik-manik warna putih dan juga manik-manik warna merah. Manik-manik warna putih dan juga manik-manik warna merah. Ya, jadi selain kita belajar merunci, kita juga bisa belajar tentang pola ya anak-anak ya. Nah, jadi kerajinan tangan merunci itu adalah kerajinan tangan di mana kerajinan itu dapat terbuat dari bahan alam dan bahan buatan yang dapat yang dimasukkan ke dalam benang dan disusun sesuai dengan pola tertentu ya. Ya, ini adalah kerajinan tangan merunci. Nah, untuk selanjutnya, mari kita berdoa setelah melakukan pembelajaran pada hari ini ya. Guru yang memimpin doa pada pembelajaran hari ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dulu perjumpaan guru pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat ya anak-anak. Ingat anak-anak untuk belajar, mempersiapkan penilaian akhir semester. Belajarlah dengan baik di rumah ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah anak-anak.